Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ferdinand Ratu Yesa sebagai moderator dan dua orang teman saya Nelly Anggraini dan Mona Angelita Wijaya. Kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Baiklah, saya akan membaca materi. Yang pertama, pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Definisi pendekatan kualitatif. Dimensi pendekatan kualitatif. Dalam praktek, disebabkan perubahan-perubahan yang cepat dari lingkungan risiko. Perlunya untuk bereaksi dengan cepat terhadap masalah yang mendesak dan keterbatasan baik yang bersifat kelembagaan maupun yang berhubungan dengan faktor manusia. Maka seringkali manajer risiko pada suatu terperangkap mengurusi satu bagian saja dari total program manajemen risikonya. Misalnya manajer mungkin hanya memusatkan perhatiannya pada kecelakaan industri saja atau pada kerugian-kerugian terhadap pengiriman barang dengan kapal laut saja. Dalam mencapai keputusan seperti ini, mereka cenderung mengikuti alasan yang dikemukakan pada pembahasan sarana dasar manajemen risiko. Di sisi lain, nilai risiko kualitatif lebih berkaitan dengan nilai-nilai intangible dan berfokus pada variabel dan bukan hanya pada kerugian moneter. Penilaian risiko kualitatif jauh lebih mudah untuk dilakukan dan dapat mengidentifikasi daerah berisiko tinggi. Misalnya, Anda perlu melakukan penilaian risiko untuk menentukan dampak dari menginstal jalur akses LAN nirkabel dalam organisasi Anda. Hal yang pertama adalah untuk menentukan kerentanan, ancaman, dan juga risiko Anda. Hal yang pertama adalah untuk menentukan kerentanan, ancaman, dan risiko menggunakan LAN nirkabel. Kemudian Anda menentukan apakah risiko tersebut berlaku untuk organisasi Anda dan menentukan kemungkinan bahwa Anda berisiko. Proses analisis risiko kualitatif. Yang pertama, identifikasi batasan analisis. Proses ini dilakukan penentuan fokus masalah yang akan diselesaikan. Kedua, pembentukan tim. Pada proses ini akan dilakukan pembentukan tim yang bisa terdiri dari para ahli, pihak manajemen, dan pengguna. Identifikasi ancaman. Pada progres ini akan dilakukan pendaftaran beberapa ancaman berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab, sehingga dapat diketahui ancaman dan kelemahan yang menyebabkannya. Yang ketiga, prioritas ancaman berdasarkan aset. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendekatan dua langkah, yaitu metode asuransi. Dalam langkah pertama, manajemen risiko ini harus menerapkan kombinasi penutupan asuransi yang dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Dengan asuransi, setiap perusahaan lebih suka membeli pertanggungan. Nah, asuransi sepanjang jasa asuransi yang diinginkan tersedia. Untuk menetapkan ini, pihak manajer risiko harus mengerti kontrak asuransi dan penetapan harga asuransinya. Tujuannya adalah untuk mengadakan perlindungan yang paling lengkap dengan biaya yang paling lebih murah. Oleh karena itu, tidak semua risiko bisa diasuransi. Maka dengan membuat daftar ini, manajer risiko akan lebih waspada bahwa risiko seperti ini harus ditangani dengan cara lain, bukan dengan asuransi. Selanjutnya, membuat daftar yang telah diperbaiki. Setelah daftar sementara ini lengkap, manajer risiko lalu meninjau kontrak-kontrak dalam masing-masing golongan untuk menetapkan yang mana di antara kerugian itu yang mungkin bisa ditangani lebih memuaskan dengan cara lain. Sebagai contohnya, kontrak yang dikeluarkan dari golongan yang
esensial untuk meliputi perlindungan terhadap yang pertama, kerugian yang bisa dipindahkan dengan pihak lain atau bukan perusahaan asuransi dengan biaya yang lebih murah dari premi asuransi. Nah, yang kedua itu kerugian yang bisa dicegah atau dikurangi sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan kerugian yang parah. Nah, yang ketiga itu kerugian yang terjadi sedemikian seringnya sehingga kerugian itu dapat diperkirakan dengan seksama. Dalam hal ini asuransi mandiri lebih menarik karena menghemat pengeluaran. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan analisis risiko kualitatif. Kelebihan analisis risiko kualitatif. Yang pertama ada perhitungannya yang sederhana atau tidak ada perhitungan. Yang kedua, tidak perlu menentukan nilai keuangan dari aset. Yang ketiga, tidak perlu mengkuantisasi frekuensi ancaman. Yang keempat, lebih mudah, dapat melibatkan step non-security dan non-teknikal. Yang kelima, menyediakan fleksibilitas dalam pemrosesan dan pembuatan laporan. B. Kekurangan analisis risiko kualitatif. Yang pertama, bersifat subjektif. Yang kedua, hasilnya semata-mata bergantung pada kualitas tim manajemen risiko. Yang ketiga, tidak perlu banyak usaha untuk menentukan nilai keuangan dari aset yang menjadi target. Yang keempat, tidak ada dasar untuk analisis cost-benefit dari pengurangan risiko. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, dimensi pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan bentuk, kata, atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Hasilnya, misalnya risiko dapat termasuk dalam risiko rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, pendekatan dua langkah. Pendekatan dua langkah sering disebut dengan metode asuransi. Dalam metode asuransi ini, manajer risiko harus menyiapkan suatu daftar penutup asuransi atau insurance contract yang dirasa paling itu menutup kerugian ini. Yang ketiga, metode pendaftaran sementara. Dalam metode pendaftaran sementara, manajer risiko harus menetapkan kombinasi penutupan asuransi yang dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap risiko yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, membuat daftar yang telah diperbaiki. Dalam metode ini, manajer risiko harus membuat daftar yang sudah direvisi yang memperlihatkan bagaimana masing-masing peralatan atau metode dari manajemen risiko sebaiknya dipergunakan untuk menangani setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan.